10 menit. Hanya itu waktu yang diminta seorang gelandangan kotor untuk menyembuhkan putri konglomerat yang kakinya membusuk karena nekrosis. Di saat dokter terbaik dunia menyerah, pria lusuh ini menawarkan pertukaran yang mengerikan, kesembuhan total dengan metode yang tak bisa dijelaskan logika medis. Jeritan kesakitan memecah malam di kamar mewah itu saat energi kehidupan dipindahkan secara paksa dari satu tubuh ke tubuh lain. Namun, ketika sang putri kembali berjalan cantik, mengapa sang penyembuh justru ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan? Apakah ini mukjizat Tuhan, atau sebuah ritual tumbal demi memuaskan ego manusia yang tak mau kalah? Simak kisah kontroversial tentang ambisi, pengorbanan yang sia-sia, dan kemunafikan di balik topeng kedermawanan ini. Jessica Prameswari tidak hanya lumpuh, ia merasa dirinya adalah bangkai yang dipaksa bernapas. 3 bulan pasca kecelakaan mobil yang menghancurkan tulang belakangnya, gadis muda itu duduk mematung di kursi roda seharga puluhan juta rupiah, menatap kosong ke arah taman luas yang dirawat oleh para pekerja yang bahkan tidak berani menatap matanya. Vonis dokter sangat jelas dan brutal, kelumpuhan permanen. Namun, bagi Jessica, ini bukan sekadar tragedi medis. Ini adalah hukuman. Ada rahasia yang ia kubur dalam-dalam di malam kecelakaan itu, sebuah fakta bahwa ia tidak sekadar korban, melainkan pemicu dari kehancuran itu sendiri karena sebuah tindakan impulsif yang didorong oleh alkohol dan amarah kepada ayahnya. Hendro Prameswara, sang ayah, menolak menerima kenyataan ini. Bagi konglomerat sepertinya, tidak mungkin, adalah kata yang hanya berlaku untuk orang miskin. Ia mendatangkan spesialis dari Singapura, Jerman, hingga Amerika Serikat. Namun, semua menggelengkan kepala. Di ruang tamu yang megah, Hendro membanting gelas kristal hingga hancur berkeping-keping. "Kalian dibayar untuk menyembuhkan, bukan untuk menyerah," teriaknya. Jessica hanya tersenyum sinis dari sudut ruangan. Ia tahu ayahnya bukan peduli pada kakinya, melainkan pada citra sempurna keluarga Prameswara yang kini cacat. Jessica adalah trofi yang rusak, dan Hendro panik karena tidak bisa memperbaikinya dengan uang. Di tengah keputusasaan yang berbau kemewahan itu, seorang pria muncul di gerbang tinggi rumah mereka. Agus. Penampilannya jauh dari kata meyakinkan, pakaian lusuh, rambut berantakan, dan bau matahari yang menyengat. Satpam hendak menyeretnya pergi seperti anjing liar, namun Agus bersikeras dengan suara yang tenang namun menusuk. Ia tidak meminta uang. Ia tidak meminta makanan. Ia hanya berkata, "Saya bisa membuatnya berjalan. 10 menit. Hanya itu yang saya butuhkan untuk mengambil beban di kakinya." Hendro keluar, didorong oleh rasa ingin tahu yang bercampur jijik. Ia menatap Agus dari atas ke bawah, menilai pria itu lebih rendah dari kotoran di sepatu mahalnya. "Kau pikir anakku bahan percobaan untuk orang gila sepertimu? Pergi atau aku panggil polisi untuk mematahkan kakimu yang masih berfungsi itu," ancam Hendro dingin. Jessica, yang didorong mendekat oleh perawatnya, menatap Agus dengan tatapan kosong. Ia mengharapkan Agus memohon, namun pria itu justru menatap mata Jessica dengan intensitas yang mengerikan. "Bapak bisa mengusir saya," kata Agus perlahan, matanya tidak lepas dari Jessica. "Tapi uang Bapak tidak bisa membeli pengampunan. Kaki nona ini tidak bergerak bukan hanya karena saraf yang putus, tapi karena ia tidak ingin berjalan lagi." Kalimat itu menghantam Jessica seperti palu godam. Bagaimana orang asing ini tahu? Jantungnya berdegup kencang. Ketakutan menjalar di tengkuknya. Hendro, yang merasa otoritasnya ditantang, memberi isyarat kepada satpam. Agus diseret paksa, tubuh kurusnya terhempas ke aspal panas di luar gerbang. Namun, sebelum gerbang tertutup otomatis, Agus berteriak, bukan ancaman, melainkan sebuah janji. "Rasa sakit itu harus berpindah, Tuan. Seseorang harus menanggungnya." Suara itu bergema, meninggalkan Jessica dalam keheningan yang mencekam, bertanya-tanya apakah orang gila itu baru saja membaca jiwanya. 2 minggu setelah pengusiran itu, suasana di kediaman Prameswara berubah menjadi neraka yang sunyi. Kaki Jessica tidak hanya diam, mereka mulai menghitam. Aliran darah terhambat, dan dokter keluarga membawa kabar yang lebih buruk daripada kelumpuhan, nekrosis. Jaringan tubuhnya mulai mati. Pilihan yang tersisa adalah amputasi kedua kaki untuk mencegah infeksi menyebar ke organ vital.
Kita harus memotongnya minggu depan, Pak Hendro, ucap dokter dengan nada simpatik yang palsu. Hendro terdiam. Memiliki putri lumpuh adalah satu hal, tapi memiliki putri tanpa kaki adalah aib yang tak terbayangkan bagi ego narsisistiknya. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit Jakarta turut berduka atau mungkin marah. Hendro, dengan putus asa yang menelan harga dirinya, menyuruh sopir pribadinya melacak keberadaan orang gila itu. Informasi dari Satpam membawa mereka ke kolong jembatan di pinggiran kota, tempat di mana bau sampah dan limbah sungai bercampur menjadi aroma kemiskinan yang pekat. Di sana, di antara tumpukan kardus dan botol plastik, Agus duduk bersila, seolah sudah menunggu kedatangan tamu agungnya. Hendro turun dari mobil mewahnya, sepatunya yang seharga jutaan rupiah terbenam dalam lumpur tinja. Ia merasa jijik, namun rasa takut kehilangan kesempurnaan putrinya lebih besar. Kau, panggil Hendro, suaranya parau karena gengsi yang tertahan. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya dalam 10 menit. Agus tidak segera menjawab. Ia sedang mengaduk sebuah cairan dalam botol kaca kecil, campuran minyak serai dan sesuatu yang berbau lebih tajam, seperti darah kering. Dokter-dokter Bapak sudah menyerah? Tanya Agus tanpa menoleh. Berapa harganya? Hendro langsung memotong, mengeluarkan dompet tebalnya. Sebutkan angkanya. 10 juta? 100 juta? Asal dia sembuh dan kakinya utuh. Agus tertawa, suara yang terdengar kering dan menyakitkan. Ia berdiri, menatap Hendro dengan tatapan yang membuat sang konglomerat mundur selangkah. Bapak pikir ini soal uang? Ini soal keseimbangan, Pak. Penyakit itu energi. Kalau diambil dari satu tubuh, dia harus lari ke tubuh lain. Hukum alam tidak bisa disogok. Hendro mengerutkan kening, tidak sepenuhnya paham namun terlalu arogan untuk bertanya lebih lanjut. Aku tidak peduli dengan filosofi gembelmu. Bisa atau tidak? Bisa, jawab Agus tegas. Tapi syaratnya satu. Jangan pernah tanya apa yang terjadi pada saya setelahnya. Dan jangan pernah cari saya lagi. Hendro terdiam sejenak. Ia adalah pebisnis. Ia tahu setiap transaksi memiliki risiko. Namun, menatap pria lusuh di hadapannya, Hendro memutuskan bahwa nyawa atau nasib seorang gelandangan adalah harga yang sangat murah untuk dibayar demi putrinya. Deal. Bawa minyakmu. Ikut aku sekarang. Tapi lewat pintu belakang. Tidak ada yang boleh tahu kau menyentuh anakku. Agus mengambil botol minyaknya, menatap langit-langit beton jembatan seakan berpamitan pada sedikit kenyamanan yang ia miliki. Ingat, Pak, bisik Agus saat masuk ke dalam mobil mewah itu. Keajaiban selalu menuntut tumbal. Kamar Jessica beraroma antiseptik dan lavender, sebuah usaha gagal untuk menutupi bau kematian dari jaringan kakinya yang membusuk. Ketika Agus melangkah masuk, Jessica menatapnya dengan campuran rasa jijik dan harapan yang berbahaya. Hendro mengunci pintu dari dalam, memastikan tidak ada pelayan atau dokter yang melihat kegilaan ini. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam tepat. 10 menit, kata Hendro, menatap jam tangannya. Tidak lebih. Agus tidak peduli. Ia mendekati ranjang, menuangkan minyak berbau tajam itu ke telapak tangannya yang kasar. Nona, ini akan sakit, ucap Agus datar. Lebih sakit daripada kecelakaan itu. Tahan, atau energinya akan berbalik membunuhmu. Sebelum Jessica sempat memprotes, tangan Agus mencengkeram pergelangan kakinya. Bukan sentuhan lembut seorang terapis, melainkan cengkeraman besi. Jessica menjerit tertahan. Panas. Bukan hangat, tapi panas membara seolah besi cair dituangkan ke dalam pembuluh darahnya. Agus mulai memijat, gerakannya cepat, kasar, dan ritmis. Mulutnya komat-kamit merapalkan sesuatu yang tidak terdengar seperti doa, lebih mirip mantra penahan rasa sakit untuk dirinya sendiri. Menit ketiga, warna hitam di ujung jari kaki Jessica mulai memudar, seakan ditarik mundur oleh tangan Agus. Namun, di saat yang sama, tangan Agus mulai gemetar hebat. Urat-urat di lehernya menonjol, dan kulit tangannya yang coklat berubah menjadi abu-abu pucat. Sakit. Hentikan, teriak Jessica, air mata membanjiri wajahnya. Rasa sakit itu bukan di kulit, tapi di tulang sumsumnya. Ia merasa seolah tulangnya dipatahkan dan disusun ulang secara paksa.
Jangan berhenti, bentak Hendro dari sudut ruangan, matanya membelalak melihat perubahan warna kulit putrinya yang kembali merah muda. Ketamakan di mata Hendro lebih besar daripada rasa kasihan pada jeritan anaknya. Menit ke-7. Agus mulai batuk, dan darah segar menetes dari hidungnya, jatuh ke spray sutra putih yang mahal. Wajahnya menua dengan cepat di depan mata mereka. Keriput muncul di sudut matanya, rambutnya yang hitam kusam tiba-tiba memutih di beberapa bagian. Ia menyerap penyakit itu. Ia memakan kematian itu. Jessica, di tengah rasa sakitnya, merasakan lonjakan energi vitalitas yang memabukkan. Ia sadar apa yang terjadi. Ia sedang memangsa nyawa pria ini untuk menghidupkan kakinya sendiri. Dan sisi gelap dalam dirinya, menikmatinya. Menit ke-9. Agus terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia melakukan satu tekanan terakhir yang sangat keras di lutut Jessica, hingga terdengar bunyi, krap. Jessica melolong panjang, lalu hening. Napasnya memburu. Perlahan, ia mencoba menggerakkan jempol kakinya. Bergerak. Lalu pergelangan kakinya. Berputar. Hendro berlari mendekat, menangis histeris melihat keajaiban itu. Dia sembuh. Ya Tuhan, dia sembuh. Ia memeluk kaki putrinya, melupakan pria yang baru saja melakukan mukjizat itu. Di lantai, Agus ambruk. Tubuhnya mengejang. Ia terlihat seperti orang yang baru saja menua 20 tahun dalam 10 menit. Darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Namun, tidak ada yang menolongnya. Mata Hendro hanya tertuju pada aset berharganya yang kembali utuh. Agus merangkak mundur, menjauh dari cahaya lampu kamar yang menyilaukan, menuju kegelapan di sudut pintu. Euforia kesembuhan itu menumpulkan hati nurani. Malam itu juga, atas perintah Hendro yang paranoid bahwa metode kotor ini akan bocor ke media dan merusak reputasi rasionalitas bisnisnya, Agus diseret keluar. Pria itu sudah setengah sadar, nyaris tidak bernapas. Sopir Hendro, dengan berat hati, membuang tubuh ringkih itu kembali ke pinggir jalan raya yang sepi, meninggalkan segepok uang tunai di saku jaketnya sebagai bayaran, uang yang bahkan tidak bisa Agus gunakan untuk membeli kain kafan. Keesokan harinya, Jessica berdiri tegak. Ia berjalan tertatih-tatih menuju cermin besar di kamarnya. Kakinya mulus, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya, ia melihat bayangan wajah Agus yang menua berkelebat di matanya sendiri. Ada energi asing yang berdenyut di dalam dirinya, energi yang terasa kasar dan liar. "Ayah, di mana dia?" tanya Jessica saat sarapan. Ia sudah bisa duduk di kursi makan dengan normal. "Siapa? Pengemis itu?" Hendro memoleskan selai ke rotinya dengan santai, seolah beban moral semalam tidak pernah ada. "Dia sudah pergi. Ayah memberinya uang yang cukup untuk hidup 10 tahun. Jangan pikirkan dia. Fokus pada pemulihanmu. Wartawan akan datang siang ini." Kebohongan itu terasa manis, tapi Jessica tahu itu racun. Diam-diam, Jessica menyewa detektif swasta, bukan untuk berterima kasih, tapi untuk memastikan masalah itu benar-benar sudah selesai. Seminggu kemudian, laporan itu datang. Agus ditemukan tewas di bawah jembatan, 2 hari setelah malam penyembuhan itu. Penyebab kematian, gagal organ total, seolah tubuhnya kehabisan daya hidup. Uang pemberian Hendro hilang dicuri preman setempat. Jessica membaca laporan itu di kamarnya yang dingin. Ia seharusnya menangis. Ia seharusnya merasa hancur karena seorang manusia mati demi kesombongannya. Namun, air mata itu tidak turun. Sebaliknya, ia merasakan lonjakan kekuatan aneh. Ia sadar bahwa hidupnya kini dibeli dengan nyawa orang lain. Itu membuatnya merasa berkuasa. Mahal. Eksklusif. Ia meremas kertas laporan itu. Rasa bersalah adalah emosi untuk orang lemah, pikirnya. Agus adalah martir yang tidak diminta, dan Jessica adalah dewi yang terpilih untuk tetap hidup. Kontroversi batin ini mengubah Jessica. Ia tidak menjadi orang suci yang rendah hati seperti di dongeng-dongeng. Ia menjadi dingin, penuh perhitungan, dan sadar bahwa di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah, bahkan dalam hal nyawa. 6 bulan kemudian, Jessica Prameswari menjadi ikon nasional. Bukan hanya sebagai penyintas kecelakaan maut,
tapi sebagai filantropis muda yang berhati malaikat. Ia membuka sebuah klinik modern di bekas lahan kumuh tempat Agus dulu tinggal. Bangunannya megah, putih bersih, kontras dengan gubuk-gubuk reot di sekitarnya. Klinik Harapan Agus, begitu namanya tertulis besar-besar di depan. Pada hari peresmian, ribuan orang datang. Kamera televisi menyorot wajah cantik Jessica yang bersinar. Ia berdiri di podium, mengenakan gaun putih rancangan desainer, berbicara dengan intonasi yang terlatih sempurna. Saya pernah berada di titik terendah, ucap Jessica, suaranya bergetar dibuat-buat. Dan seorang pria sederhana mengajarkan saya bahwa keajaiban itu nyata. Klinik ini adalah dedikasi saya untuk beliau, agar kebaikannya terus hidup. Tepuk tangan membahana. Orang-orang menangis haru. Hendro berdiri di barisan depan, tersenyum bangga. Saham perusahaannya naik drastis berkat citra positif ini. Kematian Agus telah dikapitalisasi menjadi aset humas yang bernilai miliaran. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, Jessica menyimpan rahasia bahwa ia menikmati hidup barunya tanpa penyesalan yang berarti. Ia membayar nyawa Agus dengan batu bata dan semen, merasa transaksinya sudah lunas. Di dalam ruang pribadinya di klinik itu, terdapat satu foto kecil Agus yang diambil diam-diam oleh CCTV rumahnya dulu. Jessica menatap foto itu sambil menyesap wine mahal. "Kau bodoh, Agus," bisiknya pada foto itu. "Kau memberikan segalanya untuk orang yang bahkan tidak akan mengingat namamu jika bukan karena rasa takut akan karma. Tapi terima kasih. Karena kematianmu, aku menjadi abadi." Di luar, hujan mulai turun lagi. Anak-anak miskin berlarian masuk ke klinik, berharap mendapatkan pengobatan gratis yang dijanjikan. Mereka memuja Jessica sebagai pahlawan. Sebuah ironi yang pahit, kebaikan sejati Agus telah mati bersamanya di selokan, sementara Jessica yang egois hidup dipuja sebagai orang suci di atas panggung yang dibangun dari tulang belulang sang penyelamat. Dunia memang tidak adil. Keajaiban seringkali hanyalah perpindahan penderitaan dari mereka yang punya segalanya kepada mereka yang tak punya apa-apa. Dan kita, penonton yang budiman, seringkali bertepuk tangan untuk orang yang salah, hanya karena kemasannya lebih indah. Apakah Anda masih percaya pada ketulusan tanpa syarat? Atau Anda kini sadar, bahwa setiap napas yang Anda hirup mungkin adalah jatah orang lain yang terampas? Jessica kini berdiri tegak sebagai ikon kemanusiaan baru, membangun klinik megah di atas tanah kumuh tempat Agus dulu hidup menderita. Namun, di balik senyum sempurnanya di depan kamera wartawan, tersimpan realitas pahit bahwa nyawa seorang pria tulus hanyalah batu loncatan bagi egonya yang abadi. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang menampar. Terkadang kebaikan yang tampak berkilau di permukaan hanyalah topeng untuk menutupi ketidakpedulian, dan seringkali pengorbanan tulus orang kecil hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar bagi kejayaan citra mereka yang berkuasa. Meskipun kisah Jessica dan Agus ini adalah narasi fiksi yang dirancang serealistis mungkin, dinamika moral di dalamnya adalah cermin bagi kita untuk lebih kritis menilai ketulusan hati. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak kisah penuh ironi ini sampai detik terakhir.